Kamandanu sudah punya istri, dan istrinya adalah pendekar yang baik pada saya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendiri di kampung, mereka sangat mesra. Mesin, kata orang bijak, seperti rejeki, jodoh pun diatur oleh Sang Pencipta nasib. Mungkin Kamandanu bukan jodohmu. Buktinya, ketika kalian saling jatuh cinta, ada orang lain yang merusak pagar ayumu. Sesudah kawin, terpaksa harus berpisah oleh cobaan demi cobaan. Tidak perlu kamu sesali sesuatu yang datang dari Yang Menciptakan kamu. Mudah-mudahan kebahagiaan ini adalah suatu pahala dari nasib buruk yang selama ini saya terima. Saya ingat kata-kata kakek. Nasib itu seperti air laut. Dia tidak akan terus-menerus pasang dan juga tidak akan terus-menerus surut. Semua yang ada di bumi ini mengikuti cakra doanya, yang terkadang menjulang ke atas dan terkadang tersuruk ke bawah. Kalau begitu, Mesin adalah suatu pengecualian. Karena yang saya lihat, dia selalu memikul derita demi derita sejak kakinya menyentuh tanah Jawa ini. Kakang masih belum bisa melupakan dia. Itu yang selalu dia keluhkan selama ini. Saya hanya kasihan pada nasib buruk yang menimpa dirinya. Tidak apa-apa. Bapak cuma kecapean. Terlalu banyak kerja.
Iya ya, kemarin saya baru membetulkan rumah. Sebentar ya. Biar Tanca saja yang menyiapkan obatnya, Mei. Mei, akhirnya kapal yang kita tunggu datang juga. Aku melihatnya berlabuh di Pelabuhan Jedong. Siapkan pakaianmu, kita segera ke sana. Kalau kamu yakin itu akan membahagiakan hidupmu, kenapa kamu ragu-ragu? Sebenarnya, saya merasa tidak tega kalau harus meninggalkan guru sendirian di sini. Aku tidak sendirian, Mei. Ada Tanca dan banyak penduduk yang sangat membutuhkan pertolonganku. Kakak memang pergi kemana, Guru? Setiap orang harus berani mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Nah, kakakmu telah melakukannya dengan baik. Dia akan kembali ke tanah leluhurnya di Tiongkok. Tapi kan di sana sudah banyak tabib. Kita di sini masih kekurangan orang yang bisa membuat obat. Ada hal-hal yang tidak bisa hanya diukur dengan kepentingan orang lain. Sebab manusia selain harus bermasyarakat, dia juga harus memikirkan kepentingannya dan nasibnya sendiri. Mei, sudah siap? Sudah. Guru, Jangan ada air mata. Kalau tekadmu benar-benar mantap. Yang penting, amalkan ilmu pengobatan yang sudah kamu miliki. Dimanapun kamu berada. baik, Guru. Mei. Berangkatlah. Xin-Huan, jaga baik-baik keselamatan Mei Xin. Tentu, Tuan. Saya akan melindungi keselamatannya, melebihi keselamatan diri saya sendiri. Bagus. Kalau kalian sudah sama-sama cocok, saya sarankan segera kawin. Supaya tidak menimbulkan dosa. Baik, Tuan. Mei, ayo Mei. Kakak. Tanca, jaga guru baik-baik. Jangan lupa membuatkan wedang jahe. Kamu kan sudah bisa membuat cah jamur, kan? Guru senang cah jamur. Kalau minyak gorengnya habis, kamu bisa membuat sendiri, yaitu dengan santan kelapa yang harus dipanaskan secara terus-menerus, Tanca. Kalau bisa berburu babi hutan, lemaknya juga bisa dibuat minyak goreng, ya? Bagaimana kalau saya dan Guru kangen sama kakak? Mei, ayo kita berangkat.
Bapak Wong. Mesin, Guru, mana Sinwan? Ayo masuk. Kakak Sin sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, singgah dulu di Tuban. Kenapa kamu tidak jadi ikut? Saya tidak bisa berpisah dengan guru. Karena di sana saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan kakak lo. Saya sudah mengatakan padamu. Kalau memang tidak mantap, jangan. Saya yakin bumimu memang di sini. Kamu akan menjadi tabib yang banyak membantu rakyat kecil. Sesuai dengan nama Jawamu, Nyi Paricara. Berarti pelayan. Pelayan masyarakat. Baik, Guru. Ibu tidak bisa meninggalkan padepokan, Wuni. Banyak orang yang membutuhkan pengobatan kepada ibu. Padahal saya selalu memimpikan untuk bisa membahagiakan ibu. Karena saya tahu ibu selalu menderita. Dan rumah ini adalah rumah ayahanda Banyak Kapuk. Berarti rumah ibu juga. Ibu sangat berhak untuk tinggal di sini. Anakku, ibu sudah cukup bahagia melihat kamu bahagia. Tidak harus kita berkumpul, karena kebahagiaan itu letaknya di sini. Yang penting, sebagai istri, kamu harus bisa ngomong suami. Jangan sekali-kali mengadukan apapun kalau suamimu baru pulang bepergian. Iya, Bu. Bagaimanapun, anak-anak itu harus kita perkenalkan dengan dunia luar. Aku tidak mau kalau mereka jadi orang yang kurang pergaulan seperti kita. Bukan kita, Rawang. Kamu. Kalau aku tidak. Pergaulanku luas. Dari para pendekar sampai para menak. Dari Gunung Lawu sampai Pantai Belambangan. Rawang, kamu kenapa? Sakit? Kamu tersinggung ya? Tiba-tiba jadi pemurung, seperti pemuda patah hati. Beberapa hari ini, aku selalu merenung tentang perjalanan hidupku. Tentang hubungan kita yang tidak pernah bisa serasi. Sebuah persahabatan yang lebih banyak bertengkarnya daripada bercanda. Tentang hidup, ternyata tidak ada apa-apanya. Tanpa terasa, aku sudah tua. Kok baru merasa? Wong rambutmu sudah putih dan gigimu sudah ompong gitu kok. Itulah. Sudah sepanjang itu rupanya. Waktu kita habiskan dengan sia-sia. Aku belum merasa sebagai manusia yang berguna untuk sesamanya. Lalu maumu apa? Mau petentengan seperti pendekar muda? Kita ini sudah jadi masa lalu, Rowang. Meskipun belum pernah terkalahkan, tapi zaman sudah tidak lagi menghendaki kehadiran kita. Paling tidak, aku ingin berjasa kepada dua anak itu. Aku ingin memperkenalkan mereka pada kehidupan bermasyarakat. Di kota raja kalau bisa. Siapa tahu bisa bertemu dengan Kamandanu atau Mesin. Lalu? Sesudah itu, aku ingin menyepi di puncak Semeru. Aku ingin segera menghadap Hyang Widi. Kamu tega meninggalkan aku sendirian.
Cuma segitu kesetiaan yang kamu janjikan pada saya selama ini, iya? Apa kamu hanya mencari alasan saja untuk meninggalkan aku? Iya? Kamu sudah punya kekasih lain? Nini, akhir-akhir ini aku dihinggapi perasaan rindu kepada Sang Pencipta alam Mayapada, Sang Pengatur Cakra Dunia. Aku ingin mengusulkan agar nanti dilahirkan kembali sebagai jodohmu, walaupun hanya sebagai tukang kebun. Oh, jadi aku sebagai dayang atau mbok-emban begitu? Nini, sementara aku titipkan Panji di sini. Aku mau ke kota Raja Majapahit di Trowulan. Mau mencari orang yang cocok untuk menitipkan kedua anak itu. Syukur-syukur ketemu orang tuanya, baik Kamandanu maupun Nini Mesin. Ada apa, Kanda? Ada apa, Gusti? Seperti dikejar-kejar orang? Kalau ada 3 orang datang kemari, cepat bunyikan titir. Mereka itu pengacau yang ingin memberontak. Siaga, Gusti. Hei, bangun. Ayo bangun. Dia pasti mengenali wajahmu, Sado. Dan orang licik itu pasti akan mengumbar fitnah yang lebih kecil daripada yang dia lakukan terhadap Kakang Gajah Biru. Saya tidak menyangka bahwa Halayuda ternyata memiliki kanuragan yang mumpuni. Saya yakin dia pasti mengenali saya. Menurut saya, sebaiknya Kakang Bo beserta anak-anak mengungsi ke Panjalu. Kalau bisa sekarang juga, Kakang Bo. Saya sudah menyiapkan kereta. Di batas kota raja, Nyimbo akan dijemput oleh pasukan saya. Lebih baik secepatnya, Nyimbo. Kalau begitu, saya bangunkan anak-anak dulu. Salah seorang dari mereka saya tidak akan lupa. Dia masih kerabat Gajah Biru. Saya ingat bagaimana sorot matanya yang penuh dendam ketika mayat Gajah Biru diperabukan. Tapi kenapa harus ke rumah dia? Padahal yang menghukum Gajah Biru adalah Sang Prabu. Dan semua penumpasan itu tanggung jawab Patih Nambi. Di situ persoalannya. Saya curiga
semua ini ada yang menggerakkan. Ada dalang yang memainkan orang-orang itu. Paling tidak, pasti ada yang memanas-manasi keluarga Gajah Biru. Terserah pada Adi Tumenggung, apakah akan ditangani sendiri, atau Gusti Prabu diberitahu tentang semua kejadian ini. Segala kepentingan yang menggerakkan bala tentara Majapahit harus pengetahuan Kakang Patih dan juga Gusti Prabu. Harus ditindak. Rencana menurut Undang-Undang Kutara Manawa, hukumannya apalagi kepada petinggi kerajaan. Cari mereka sampai dapat. Dan hukumannya saya serahkan pada Halayuda. Ampun Gusti Prabu, sama sekali saya tidak memikirkan nyawa saya. Yang saya takutkan adalah mereka melampiaskan rasa dendam mereka atas kematian Gajah Biru. Dengan membunuh satu demi satu orang yang menurut mereka menyebabkan kematian Gajah Biru. Maksudmu? Mereka bisa membuat kekacauan baru, Gusti. Dan ada yang lebih menakutkan lagi. Kalau ternyata mereka adalah sebuah kelompok yang sengaja dibuat untuk mengadu domba sesama kita. Saya curiga ada dalang yang mengatur mereka untuk melakukan semua ini. Dan yang disebut mereka belum tentu cuma 3 orang itu, Gusti. Ampun Gusti Prabu. Yang lebih berbahaya adalah kata-kata dari Dia Halayuda yang selalu samar-samar hingga menimbulkan tanda tanya siapa yang melakukannya. Ini memungkinkan di antara kita akan saling curiga dalam menerka-nerka siapa dalang yang dimaksud. Jadi menurutmu siapa, Nambi? Halayuda harus bisa mengungkapkan siapa dalangnya dan mencari bukti kebenaran dari dugaannya itu. Bagaimana Halayuda? Kalau Gusti Prabu percaya, tugas itu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya minta dukungan pasukan dan juga Arya Kamandanu dan Sakawuni. Persiapkan yang diperlukan Halayuda, Tumenggung, dan berikan bantuan sepenuhnya. Saya tidak mau ada kerusuhan sekecil apapun di negeri ini. Baik, Gusti Prabu. Cepat katakan, kemana perginya majikanmu? Sungguh, saya tidak tahu, Tuan. Perginya kapan, saya juga tidak tahu. Bohong! Sungguh, Tuan. Kalaupun tahu, saya bersumpah tidak akan mengatakannya kepada Tuan. Baik, aku ingin tahu sumpahmu. Bawa masuk perempuan tua itu. Perempuan itu pelan-pelan. Potong dulu kedua kakinya. Kemudian kerat-kerat tangannya. Potong kedua telinganya. Ampun, Tuan. Hidungnya. Ampun. Baru kemudian lehernya. Ampun, Tuan. Ampun. Ampun, Tuan. Ampun. Ampun, Tuan. Jangan, Ampun. Tuan. Jangan. Saya mau bicara. Kalau dari tadi kamu mau bicara, saya tidak perlu menyakiti istrimu. Kemana mereka? Ke Benjalu. Ada yang datang. Semua siap. Tinggalkan pedati itu. Berhenti. Itu mereka.
semuanya. Jangan sampai lolos. Kita lihat saja dulu, Wuni. Bagaimanapun kerabat Tuan Gajah Biru, selama ini selalu baik kepada saya. Ayo serang! Siap! Kamandanu, kamu tidak membantu Empu Wahana. Saya sedang menjajaki kekuatan mereka. Kejar mereka! Semuanya! Wanita diperlakukan begini kejam. Orang tua itu! Jangan! Kamandanu! Hentikan! Aki! Kamandanu, Aki kenapa ada di sini? sudah lama aku mencarimu. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Aku tidak bisa membiarkan yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat ke dalam hutan. Wanita dan 3 anaknya tanpa senjata dibantai layaknya kawanan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Tapi bagaimanapun, mereka tetap manusia. Apalagi seorang wanita yang tidak berdaya. Atau prajurit Majapahit. Hanya beraninya membantai wanita. Tanpa senjata lagi, ya. Kamandanu, kamu yang jadi pimpinan tentara yang berjiwa rendah itu. Iya. Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Tapi kejadian itu lepas dari pengamatan saya. Jangan cuci tangan. Akui saja kalau itu memang kesalahanmu. Kamandanu, sepertinya aku pun sudah tidak kuat lagi. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati.
Kematian seperti ini, yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Raga Runting, kau pasti bangga. Ki, Aki. Buat apa kamu tolong seorang musuh, Kamandanu? Dia manusia yang paling berbudi yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Temenggung, saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Kamandanu, mereka pemberontak. Laki-laki atau perempuan, hukumannya sama saja. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia, sehingga tidak memiliki kemanusiaan? Rupanya dia yang telah menyelamatkan Panji dan Aiwandira. Kita harus cepat membawa mayat Ki Tamparowang ke rumahnya. Ini rumahnya, Kakak. Kita tanya saja. Nini Raga Runting. Kamandanu. Weh, si Sapi Ompong sudah berangkat mencari kamu. Nini, saya datang kemari dengan Aki Tamparowang. Tapi Mana dia? Pakai sembunyi segala, hah? Nini, Ki Tamparowang terkena apes. Dia telah tewas. Hah? Mana dia? Mana dia? Rupanya kamu sudah melihat kuratan nasibmu, Kakak. Itu sebabnya kenapa kamu kemarin mengatakan ingin melihat wajah sang pencipta jagat raya ini. Itu kenapa kemarin kamu mengatakan ingin dilahirkan kembali sebagai tukang kebun. Kakak, nasibmu jelek sekali. Kau pasti kesakitan, kan? Kamu pasti ingat aku, kan? Kakak. Kakak. Akhir dari kata-katanya sebelum dia meninggal, dia menyebut Nini Raga Runting. Jadi kau berangkat sekarang, Kamandanu? Kalau bisa, Aiwandira dan Panji Ketawang mau saya bawa ke Majapahit, Nini. Sekarang aku sebatang kara, Kamandanu. Biarlah untuk sementara
Ayu Wandira bersamaku. Kalau kamu kangen, kamu bisa datang ke rumahku. Tapi kalau Ayu Wandira yang kangen, biar saya antar dia ke Majapahit. Panji, kamu ikut pamanmu. Di sana kamu bisa belajar tulis baca. Kamu juga bisa jadi tentara kalau kamu suka. Pamanmu sudah jadi senopati tentara Majapahit. Benar, Paman. Kamu ingin menjadi seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti Bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya. Tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek tanpa ruang. Orangnya baik dan suka menolong. Bagaimanapun, prajurit-prajurit itu secara tidak langsung adalah anak buah Adi Tumenggung sendiri. Kalau kita hukum mereka, pasti akan timbul tanda tanya bagi rakyat dan juga para rakyat yang lain, terutama Gusti Prabu. Akibatnya, Adi sendiri yang akan mendapat malu. Tapi perkataan Kamandanu sangat mengena. Lama saya merenungi kata-kata itu. Kemudian hati kecil saya berkata, kalau seorang tentara sekejam itu kepada wanita yang seharusnya dilindungi, lalu apa bedanya dengan begal dan rampok? Adi jangan lupa bahwa mereka adalah pemberontak. Ingat Adi Tumenggung, nyawa saya sendiri hampir hilang oleh mereka. Dan itu semua pasti atas suruhan istri Gajah Biru yang dendam kepada saya. Bagaimana dengan ketiga anaknya? Barangkali mereka tidak mengerti adanya perseteruan antara Kakang dengan Paman Gajah Biru. Omong kosong. Perempuan itu pasti juga mencekoki ketiga anaknya untuk mendendam kepada saya. Begini saja Adi Tumenggung. Terserah kepada Adi. Saya hanya sarankan, kalau Adi tidak mau nama Adi tercemar, lebih baik tutup saja kejadian itu. Ingat, yang akan menerima laporan bukan cuma Gusti Prabu, tapi juga Empu Nambi yang sedikit kurang suka kepadamu. Kalau tidak salah, di dekat desamu kan ada dukun obat yang juga baik. Saya tahu namanya Rake Pemintihan. Tidak enak kalau saya harus ke rumah kalian. Tolonglah, Tabib. Kami sudah mengusahakan beberapa orang dukun. Bahkan ada yang sengaja kami datangkan dari Singosari. Tapi Bapak belum juga sembuh. Iya, Pak. Tolonglah, Pak. Bagaimana, Mei? Guru yang telah mengatakannya sendiri, seorang tabib harus menolong sesama manusia. Apalagi yang memang sengaja datang untuk minta pertolongan. Maksud saya, bagaimana nanti perasaan Rake Pemintihan? Mungkin dia akan menuduh saya mengambil rejeki dia. Saya sudah ketiga kalinya mengobati orang di daerahnya. Guru, bukankah guru bisa menjelaskan bahwa orang itu minta pertolongan? Sebagai seorang tabib, guru wajib memberikan pertolongan. Silakan Kisanak pulang. Besok saya akan ke sana. Terima kasih. Kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa Rake akan menganggur seumur hidup. Sekarang orang-orang Karangduwur, Kalinangka, dan Sawo Jajar, hampir semuanya kalau sakit berobat pada tabib itu. Mungkin obatnya lebih manjur dari bikinanku. Apapun alasannya, mestinya sebagai sesama dukun, dia harus bisa menghormati Rake.
Dia tahu pasti bahwa ketiga desa itu adalah daerah kekuasaan Rake. Ngawur kamu. Saya tidak pernah merasa memiliki daerah kekuasaan. Jangan berlebihan, Galang. Mau kamu itu apa? Biarkan saja. Tujuan Tabib Wong itu pasti baik. Menolong orang. Saya juga mendengar bahwa dia tidak pernah meminta imbalan. Kecuali kalau dikasih. Tapi dia telah merampok penghasilan Rake, penghasilan saya sebagai anak buah Rake. Saya tidak pernah merasa terganggu. Kalaupun ada yang saya setujui dari pendapatmu itu, tentang mestinya sedikit menghormati saya. Sekedar kulon wun. Soal yang lain, tidak. Saya tidak apa-apa. Rezeki itu ada yang atur. Terima kasih, Tabib Wong. Terus terang, saya merasakan tubuh saya segar kembali setelah minum obat racikan Tuan. Iya, padahal sudah beberapa dukun yang mengobati, tidak ada perubahan. Mungkin baru ketemu cocoknya dengan obat saya. Penyakit itu memang aneh, Nyai. Dia hanya mau pergi kalau obat itu cocok. Sebenarnya semua obat itu baik. Tapi yang paling baik, yang cocok dengan keadaan si sakit. Yang mana orangnya? Yang tua. Kalau anak yang sama dia bikin susah kamu, terserah. Ini uang muka untuk kamu. Kita ke rumah Rake Pemintian dulu, Tanja. Guru punya kenalan di desa ini. Dia dukun yang cukup hebat. Sesama penyembuh harus saling dekat. Saya sudah mendengar kemujaraban obat buatan Tuan. Sehingga banyak penduduk desa sekitar sini lebih suka berobat pada Tuan. Itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Rake. Saya benar-benar tidak enak pada Rake. Saya sudah mengatakan bahwa lebih bijaksana kalau berobat kepada dukun dekat. Tapi mereka memaksa. Sebagai dukun obat, Rake pasti tahu bahwa tidak mungkin kita bisa menolak untuk menolong orang. Saya bisa mengerti, Tuan Wong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya senang. Tuan Wong juga bisa menularkan ilmunya kepada orang-orang desa di sekitar tempat Tuan tinggal. Dia nanti yang akan menggantikan saya. Namanya Ratanja. Dia anak yatim piatu. Ya, saya sudah tua. Pada saatnya, obat apapun tidak bisa memperpanjang umur saya. Itu dia orangnya. Cepat, lakukan tugas masing-masing. Tuan, tolong Tuan. Teman saya diterkam macan. Macan? Mana? Di sana, Tuan. Itu. Ayo, Tanja. Ayo. Guru! Apa salah saya? Tanja, keluarkan semua obat. Jangan bingung menghadapi orang sakit. Ambilkan obat penghenti aliran darah. Lakukan yang sudah kuajarkan, Tanja. Telan ini, Guru. Saya tahu, kamu sudah mampu.
obat luka dalam. Sekarang ikat luka ini dengan kain pembalut itu. Kalau tidak diikat, bisa terjadi pendarahan lagi. Baik, Guru. Kakak Mesin! Kakak Mesin! Kakak Mei! Kakak Mei! Guru? Tanca, Guru kenapa? Ada yang menikam dada Guru. Apa alasannya? Saya tidak tahu. Awas. Tanca. Sampai juga. Guru. Mei, sepertinya pisau itu mengandung racun. Buatkan obat minum penangkalnya, Mei. Baik. Kelihatannya bukan bisa binatang, juga bukan warangan. Apa warna kulit di sekeliling luka, Mei? Warnanya merah kehitam-hitaman, Guru. Racun jamur kalung merah. Cepat, Kakak Mei. Kalau sampai menyerang jantung, akan sangat sulit untuk dibersihkan. Omongan adikmu benar, Mesin. Pantas panjang perjalanan, aku tertidur. Racun itu bekerja merusak syaraf otak. Untung aku minum obat luka dalam. Sehingga mampu menahan kerja racun itu. Guru, Tanca, ayo. Tanca, bagaimana kejadiannya? Kenapa sampai begitu? Mula-mula ada orang yang minta tolong. Katanya temannya diterkam harimau. Lalu waktu Guru tolong, tiba-tiba rusuk Guru ditusuknya. Aneh sekali. Saya benar-benar tidak mengerti watak penduduk negeri ini. Sebenarnya apa salah Guru? Yang saya tahu, selama ini Guru tidak pernah mempunyai musuh. Mungkin mereka berniat mau merampok. Rasanya tidak. Sebab penampilan Guru selalu sederhana. Tanca, kamu masih ingat wajah orang yang menusuk Guru? Saya pasti kenal kalau bertemu mereka. Tampang mereka bukan orang baik-baik. Tidak usah ada dendam. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat buruk. Guru, bagi murid yang berbakti, dendam adalah bakti suci. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, Guru. Tidak.
Kalau kamu mau berbakti kepada gurumu, kamu harus meneruskan kebaikan gurumu dan menjauhi sifat buruk gurumu. Dendam yang kamu katakan tadi adalah pikiran salah yang banyak dianut kaum pendekar, membalas kekalahan. Tapi guru tidak melakukan kesalahan apa-apa. Guru tidak pantas mendapat perlakuan sekeji ini. Tanja, kamu pikir pemilik diriku ini akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini? Dia yang akan membalas. Guru. Kamu yang janji sendiri akan melunasi. Begitu tabib tua itu. Jangan coba-coba mempermainkan saya, Galang. Saya pasti melunasinya, Kutri. Tapi hari ini belum ada uang. Dan lagi, kita belum tahu tabib itu sudah tewas atau belum. Tidak mungkin ada yang bisa bertahan dengan racun jamur gelang merah. Galang, apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Kamu sudah mencelakai tabib Wong Yin? Ya. Kamu sudah membunuh tabib yang baik hati itu? Hah? Dia pantas menerimanya, Rake. Sebab dia telah merebut rezeki kita. Siapa yang melakukan? Hah? Siapa yang melakukan? Hah? Hei, sini kamu. Sini. Tabib Wong Yin itu sudah baik-baik datang ke sini. Kula nuwun dan minta maaf karena terpaksa harus menolong orang di daerah sini. Apalagi kalau kita mau bersaing dengan dia, kita harus lebih giat lagi belajar. Menemukan obat-obat baru yang lebih manjur. Bukan dengan membunuh dia. Otak kamu. Guru, sebaiknya makan dulu, biar perutnya terisi. Seharian guru belum makan. Saya sudah membuatkan guru cah jamur. Guru, guru. Guru. Racun itu sudah merusak jantungku, Mei. Tapi rasanya segalanya sudah saya rampungkan. Kalian sudah mampu mengobati orang. Yang penting, mulai sekarang kalian harus menulis jenis-jenis tanaman obat yang kita temukan, lengkap dengan kegunaannya. Karena ingatan akan rapuh semakin tua kalian. Daya ingat akan semakin lemah dan pikun. Tapi tulisan akan abadi. Sebab siapapun akan bisa membacanya. Guru,
guru akan sembuh. Karena obat itu sekarang sedang bekerja dalam tubuh guru. Jangan bicara seperti itu, guru. Mengapa guru tidak mempercayai kemanjuran obat guru sendiri? Kalau guru tidak percaya, bagaimana saya dan orang lain bisa percaya? Tanja, tabib itu bukan sang pencipta. Dia cuma alat untuk menyembuhkan penyakit. Sementara ada satu penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu kematian. Sedangkan kematian itu ada dalam kekuasaan Sang Pencipta. Guru mau minum? Sepertinya saya sudah harus pergi jauh. Sudah ada yang menjemput. Guru. Tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya minta kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Kamu tidak akan merasa sendirian. Tanja, kamu juga harus meneruskan tugas saya. Saya melihat nasibmu sangat baik. Dan kamu akan tinggal di rumah besar. Dihormati orang. Saya tidak tahu. Apakah saya bisa hidup tanpa guru? Apa kamu lebih lemah dari burung elang? Dia selalu pergi sendirian. Setelah dewasa dan bisa terbang. Jangan pernah ada keraguan dalam menjalani kehidupan. Sebab selamanya di dunia ini ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Guru, 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 guru.
Ke